Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Michael, Iksan, Mikail, Akira, Devina, dan Azara. Hari ini kami mengajak kalian berkeliling di salah satu tempat bersejarah yang ada di Kota Tua, Jakarta, yaitu Museum Bank Indonesia. Museum ini bukan hanya menyimpan koleksi benda bersejarah, tetapi juga menceritakan bagaimana perjalanan panjang sistem keuangan Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga kemerdekaan. Dulunya, gedung ini adalah Deja Vas Bank, bank pertama di Hindia Belanda yang akhirnya berkembang menjadi Bank Indonesia yang seperti kita kenal saat ini. Di dalam museum ini, kita bisa melihat berbagai alat pembayaran kuno, mata uang dari zaman ke zaman, serta memahami peran penting Bank Indonesia dalam menjaga kestabilan ekonomi negara. Tiket masuk ke museum ini juga sangat terjangkau, hanya Rp5.000 saja untuk umum dan gratis untuk pelajar. Museum ini buka dari hari Selasa sampai Minggu, mulai dari jam 8 sampai sore. Yuk ikuti perjalanan kami dan temukan kisah menarik di balik setiap sudut museum ini. Ruang kedatangan bangsa asing dan perdagangan rempah. Kita sekarang masuk ke ruangan yang menunjukkan sejarah kedatangan bangsa asing ke Nusantara. Di sini ada diorama kedatangan VOC ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan kayu manis. Rempah-rempah ini sangat mahal. Di masa itu, bahkan dijadikan alat tukar uang. Orang zaman dulu menyimpan rempah di tempat yang aman, ibaratnya kayak di bank. Ada juga tokoh-tokoh penting seperti Marco Polo dan Laksamana Cheng Ho. Dan pelaut Eropa yang lainnya yang pernah mengunjungi Nusantara. Oke teman-teman, sekarang kita masuk di perkembangan sistem perbankan kolonial. Gubernur Jenderal Van Imhoff mendirikan Batavia's Bank pada tahun 1746. Tapi awalnya gagal karena pengurusnya nggak mengerti sistem keuangan. Pada akhirnya digantikan oleh Deja Vas Bank yang lebih kuat. Nah, tapi sayangnya bank-bank saat itu hanya melayani kalangan elit dan pejabat kolonial. Rakyat biasa tidak bisa mengaksesnya. Tahun 1800 Belanda mengambil alih port dan menerapkan tanam paksa untuk mengisi kas negara. Lalu di masa pendudukan Jepang diterbitkan banyak uang hingga inflasi terjadi parah. Saat itu beredar uang dari 3 kekuasaan, ada Java Bank, Hindia Belanda, dan Jepang. Uang ori dan perjuangan pasca kemerdekaan. Setelah Indonesia merdeka, pada 30 Oktober 1946, kita punya uang sendiri, ori atau uang Republik Indonesia. Pencetakannya dilakukan secara rahasia demi menghindari sabotase Belanda. Tapi masalah seperti pemalsuan dan distribusi yang sulit membuat ori juga punya tantangan besar. Periode 1, 1953 sampai dengan 1959, Indonesia baru merdeka. Indonesia jadi negara baru, tapi langsung dihadapkan pada masalah, contohnya pemberontakan daerah, inflasi, dan ketidakteraturan sistem keuangan. Bank Indonesia jadi lembaga penting dalam upaya mengatur keuangan negara. Periode 2, 1959 sampai dengan 1966. Politik mercusuar Soekarno. Presiden Soekarno ingin menunjukkan kehebatan Indonesia melalui proyek-proyek besar seperti Monas, Masjid Istiqlal, dan Gelora Bung Karno. Untuk membiayainya, BI diminta mencetak uang sebanyak-banyaknya. Akibat
dampaknya. Terjadi hiperinflasi parah yang bikin harga barang-barang melonjak tajam. Sekarang kita masuk ke periode ketiga, Orde Baru dan Ekonomi Terpilih. Inflasi tahun 1966 mencapai 650%. Orde Baru muncul dengan fokus utama penyelamatan ekonomi nasional melalui kebijakan stabilisasi dan rehabilitasi. Di masa ini diperkenalkan Tabanas atau Tabungan Nasional dan Taska atau Tabungan Asuransi. Tujuannya mendorong masyarakat untuk rajin dan menabung dan ikut dalam pembangunan. Sekarang ayo kita lanjut ke periode keempat. Nah, sekarang periode keempat nih, dari tahun 1983 sampai tahun 1997. Globalisasi ekonomi. Terjadi globalisasi ekonomi, Indonesia mulai membuka pasar dan mengurangi campur tangan pemerintah dalam ekonomi. Sayangnya, harga minyak turun dan Indonesia terkena imbas resesi dunia. Maka muncullah kebijakan moneter pasar untuk menjaga stabilitas. Oke, sekarang kita masuk di periode kelima. Periode kelima dari tahun 1997 hingga 1998, yaitu krisis moneter. Krisis moneter dimulai, nilai rupiah anjlok, bank-bank bangkrut, dan terjadi PHK besar-besaran. Bahkan 16 bank ditutup sekaligus. Kita lanjut sini. Keresahan sosial sangat meningkat. Masyarakat Tionghoa banyak yang jadi korban kerusuhan, yaitu bertepatan pada tahun 98. Ini masa kelam, yaitu masa kelam ekonomi Indonesia. Oke teman-teman semua, kita masuk ke dalam periode ke-6, yaitu dari tahun 1999 hingga tahun 2004. Yaitu tentang reformasi keuangan. Pasca krisis, dilakukan reformasi besar-besaran. Tugas dan fungsi Bank Indonesia diperkuat, termasuk pembentukan sistem cleaning dan perbankan yang lebih modern. Selanjutnya ada periode 7, dilakukan amandemen Undang-Undang Bank Indonesia. Kini BI punya tugas utama menjaga stabilan moneter, sistem pembayaran, dan pengawasan bank. Fun fact, museum ini juga menampilkan edukasi tentang sistem pengawasan perbankan, pengendalian inflasi, dan kebijakan nilai tukar yang digunakan BI. Berikut ini adalah Presiden Gubernur Bank Dejavas sebelum berubah menjadi Bank Indonesia. Dan ini adalah Presiden dan Gubernur Bank Indonesia. Museum Bank Indonesia di Jakarta menyimpan berbagai koleksi yang menggambarkan perjalanan sejarah ekonomi dan perbankan Indonesia. Salah satu ruangan yang menarik perhatian adalah ruang pameran patung.
di mana pengunjung dapat melihat berbagai patung dan diorama yang menceritakan kisah penting dalam sejarah perbankan tanah air. Ruangan ini menampilkan patung-patung tokoh bersejarah yang memiliki peran besar dalam perkembangan ekonomi Indonesia, serta momen-momen penting yang berhubungan dengan Bank Indonesia. Patung-patung ini memberikan wawasan visual yang mendalam tentang sejarah perbankan dan moneter Indonesia. Selain patung, ruangan ini juga dilengkapi dengan berbagai artefak yang mengilustrasikan evolusi sistem perbankan Indonesia dari masa kolonial hingga era modern. Suasana ruangan yang klasik dan penuh dengan unsur seni ini membuatnya menjadi tempat yang cocok untuk acara edukasi, seminar, atau diskusi terkait ekonomi dan sejarah perbankan. Ruang pameran patung di Museum Indonesia tidak hanya menarik bagi pengunjung yang tertarik dengan seni, tetapi juga bagi mereka yang ingin memahami lebih dalam tentang peran Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Perjalanan Bank Indonesia keren banget kan? Dari zaman penjajahan sampai penjaga ekonomi negara. Museum ini bukan cuma koleksi sejarah, tapi tempat seru buat belajar ekonomi dan keuangan. Mau liburan berbeda? Yuk main kesini, belajar sambil jalan-jalan, seru banget. Kenal sejarah makin siap hadapi untuk masa depan. Makasih udah ikut jalan-jalan bareng sama kita. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya.